Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Siapa yang diberikan oleh Allah nikmat, sehat, panjang umur, mudahan murah rezeki, taat ibadat, kumpul bersama Rasulullah dunia akhirat. Nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, lalu kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, ditambahi lagi dengan bacaan Masya Allah, la quwata illa billah. Pasti ujar Nabi, Allah akan menambah-nambah rezekinya. Mau ditambah rezeki? Mau benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Insya Allah nang dagang-dagang laris manis dagangannya, nang manabung cukup tabungannya, tulak haji, tulak umrah, kabul hajat berataan, berkat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Adam wa sayyidina Nuh wa sayyidina Ibrahim wa sayyidina Musa wa sayyidina Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami sayangi dan hormati, muliakan ibu-ibu panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang dilangsungkan hari ini bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriyah. Yang sangat kami sayangi, hormati dan muliakan para guru-guru agama, para asatidzah, para tokoh-tokoh masyarakat, dan ibu-ibu, anakku Ananda Qari'ah Arini, dan seluruh yang hadir semua, semoga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Rasulullah fid dunya wa fil barzakh wa fil qiyamah, wa adkhilnal jannatal firdaus ma'a Rasulillah mal abrar, ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Senang apa senang peringatan Maulid Nabi? Senang benar. Kenapa jadi senang? Karena memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat kita kenal, yaitu peristiwa kelahiran manusia yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai surga merindukan. Siapa yang dirindukan surga siang dan malam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga merindukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan banyak membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih ulun sampaikan kepada Dinda atau Ibu Hajah Sri Hartati berkenan menyampaikan hajat pian di sini. Nah, mudahan baulun cara mani samalam Ibu Sri aja, Haji Sri kada puas kiau pulang. Insya Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, malaikat Jibril sallallahu alaihi salatu wassalam menemui Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj dan mendampingi beliau dalam perjalanan itu. Wahai Rasulullah, ujar malaikat Jibril, ulun ingin mencari makhluk yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh alam dunia, alam malakut, alam akhirat.
Aku rentangkan sayapku dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ternyata manusia yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dicintai Allah, bukan arasy, bukan surga, bukan lauhil mahfuz, bukan para malaikat, tapi adalah engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ibu-ibu, surga apabila para malaikat di surga tuh boleh bacaan nang dibaca para malaikat tuh kena berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, lalu sampai antrian membaca salawat kepada Nabi, maka surga itu bertambah elok. Surga nih bila ada malaikat baca salawat tambah cantik. Surga bertambah lebar, bertambah luas, bertambah tinggi-tinggi istananya. Bertambah-tambah lezat nikmatnya surga. Tapi bila malaikat yang di surga tuh membaca tahlil, tasbih, tahmid, behinip buai kada beluas. Kenapa? Karena surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga surga bertambah luas. Ibu-ibu, pada perjalanan Isra Mi'raj aku dibawa naik ke langit ya Nabi. Aku menyaksikan di atas langit sana satu orang malaikat. Besar malaikat itu boy, memiliki 1000 tangan. Apa banyaknya tangan 1000. Memiliki masing-masing jarinya 1.000.000 jari. Banyaknya bisa jari. Kagum Nabi melihat malaikat nih. Gawian malaikat yang di atas langit tadi berhitung. Tung duit kamu ada, malaikat kada makan. Napa nang dihitungnya? Ujar malaikat Jibril, malaikat ini menghitung rahmat Allah yang turun ke bumi berupa tetesan-tetesan hujan. Jadi hujan ini rahmat Allah. Coba pian ke tahun kada hujan tahu rasa. Kada bab sungai lagi kita. Kada besi, kada tumbuh lagi pepohonan. Betul apa betul? Rahmat Allah. Ditugaskan oleh Allah malaikat itu menghitung berapa banyaknya tetes hujan yang turun ke bumi. Lalu Nabi kita ini mendekat, menyapa lawan malaikat nih. Ujar Nabi, wahai malaikat, apakah engkau dapat menghitung banyaknya tetes hujan sejak diutusnya Nabi Allah Adam ke permukaan bumi sampai hari ini? Tahulah pian jumlahnya. Ujar malaikat, demi Allah yang mengutus engkau sebagai Rasul akhiruz zaman, sungguh ulun dapat menghitung dengan pasti berapa banyaknya tetes hujan mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ulun dapat menghitung jumlahnya secara pasti dan benar. Kagum Rasulullah nih melihat malaikat nih cerdas benar. Tapi wahai Nabi Muhammad ya malaikat nih, sekalipun demikian ulun diberikan kecerdasan dalam menghitung banyaknya rahmat Allah yang turun ke bumi berupa tetes hujan sejak diciptakan Nabi Adam sampai hari ini, ulun punya kelemahan, punya kekurangan yang malaikat ulun nang ini. Ujar Nabi, apa kekurangan kelemahan engkau wahai malaikat? Sungguh wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, apabila berkumpul umat engkau di suatu pertemuan, nih pas bana di Masjid Nurul Iman, dan cahaya iman sampai ke mati berataan husnul khatimah, dibawa Nurul Iman nih, cahaya iman nih ke dalam surga. Mahar masuk surga adalah iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Pas benar kita dudukan di Masjid Nurul Iman, kayu tangi, Jalan Cemara pon ujung langgar lah, langgar salah sambit ulun ka kebanyakan bacaan langgar Nurul Iman. Ujar malaikat ulun, bujur baja pang ulun diberi kecerdasan yang luar biasa, tapi ulun punya kelemahan, punya kekurangan. Apa aja Nabi kekurangan pian? Ujar malaikat, bila umat pian dudukan
di suatu pertemuan, lalu mereka itu membaca salawat dan salam kepadamu, ulun kada sanggup menghitung banyaknya pahala yang mereka dapatkan. Senang apa senang bersalawat? Bukan penerbangan setengah 2, kasihan sudah dulukan di sini. 4-5 kali malit lipatan batis datang juga. Ustazah Nurasananya datang. Apalagi nang mengiau kakanda aja. Sri Hartati ini datang benar ulun. Alhamdulillah. Sadang garing itu kan kompang. Luar biasa. Jadi pian baca salawat melimba johor tadi naik sampai jam 3:30 lewat nang ini. Berapa banyak pahala anugerah, malaikat sendiri tidak sanggup menghitungnya. Mudahan pahala melimpah. Rezeki zahir, rezeki batin dapat. Amin. Suak beteranya minum dulu. Suatu hari para sahabat didudukan di masjid mahadang Nabi, mahadang Rasulullah di Madinah. Mudahan belum pernah ke Madinah nih, ke Madinah berataan. Hendaklah pian ziarah ke makam Rasulullah. Hendak benar. Mudahan berdagang-dagang nih berataan nih hasil berataan bisnisnya sukses. Amin. Berkat Rasulullah. Ujar Nabi, manzara qabri ba'da wafati, siapa yang berziarah ke kuburku setelah wafatku nanti, wajibat lahu syafaati, aku diharuskan oleh Allah untuk memberikan jaminan masuk surga lawan orang itu. Dan dimudahkan ada jalannya kan. Yang berjual tanah, berjual rumah, bepayuan. Amin ya Rabbal. Dudukkan Nabi ini di masjid. Apa sahabat menunggu Nabi? Datang Rasulullah ke masjid. Duduk Nabi. Menunggu datangnya sholat 5 waktu. Ya Rasulullah, ya sahabat ini kompak berataan supaya rupanya berbisikan bedahul berkompakan. Ceritakan kepada kami tentang dirimu. Ada samuan pang dikisahkan cerita pang kan bekisah pang pian tentang pian lawan kami ja orang Madinah nih. Ujar Rasulullah, diriku ini adalah buah hasil daripada doa kakekku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah di hadapan Ka'bah Baitullah, ya Allah utuslah Nabi akhir zaman di kota Makkah ini yang akan memimpin umat manusia untuk bertakwa kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Hasil doa Nabi Ibrahim nih. Karena Nabi ini bisi pakaian datu sini ya Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriku ujar Nabi adalah hasil buah daripada doa kakekku Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Diriku ujar Nabi adalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa kepada umat manusia sebagai nabi penutup seluruh nabi dan Rasul. Ketika ibuku ya Nabi mengandung diriku, hamil ke boh? Mengandung. Ada kadang mengandung di sini dan dapat anak nang soleh. Nang sudah keluar pang, mudah jadi anak nang penyejuk mata, penenang batin bagi Rasulullah dan abah mamanya keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan anak kita jadi orang yang alim soleh berataan. Kabul hajatnya berataan. Sesungguhnya ujar Nabi ketika ibuku mengandung diriku, dia melihat keluar cahaya dari perutnya sehingga dia dapat memandang negeri-negeri yang jauh. Dia dapat menyaksikan istana-istana Raja Rum dan istana di negeri Syam dengan matanya sendiri. Subhanallah. Jadi awak Nabi kita tuh bercahaya, weh. Pian pang ada lah nang di sini bercahaya. Gak ada kelihatan, kecuali belampo, banyak lampunya, nah di atas, di bawah, di kanan, bercahaya. Nabi kita tuh bercahaya, boy. Padahal masih dalam kandungan, saya melewat cahaya yang keluar dari perutnya, ibuku dapat menyaksikan istana-istana yang berada di negeri Rum, yang berada di negeri Syam di Palestina sana. Subhanallah.
subhanallah. Aku ujar Nabi disusui. Setelah ibuku menyusukan diriku, aku disusukan kepada seorang perempuan daripada Bani Sa'ad bin Bakar di Taif. Ada kanan pernah ke Taif sini? Dan ke Taif berataannya. Ulun hanya aja datang di Taif. 3 minggu lebih nang lalu hanya datang umrah. Insyaallah karena berangkat pulang tanggal 15 November 4-an kah? Ongkos masing-masing. Insyaallah dapat sudah bayar tiket jadi mana ya kabar? Dan beratan itu langkan juga. Aku Nabi dibesarkan disusui oleh seorang perempuan Bani Sa'ad bin Bakar di negeri Taif. Suatu hari Nabi aku sedang menggembala kambing bersama saudara-saudara sesusuanku. Tiba-tiba datang 2 orang malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, memakai pakaian yang serba putih. Pas benar ulama baju putihnya. Nang hirang bang rame. Datang memakai pakaian serba putih. Dia membawa bejana wadah yang terbikin daripada emas yang mengkilap. Dari surga emasnya. Bukan emas pasar hanyar lain. Emas kayu tangi lain juga. Membawa bejana yang berisikan air daripada emas. Lalu dia mengambil tanganku dan memeluk diriku, malaikat Jibril, lalu merebahkan aku di atas batu. Sedangkan saudara sesusu Nabi di bukahan melihat Nabi nih diikuti orang, lalu berteriak dan sanak sesusu nih beberapa orang daripada anak Halimatus Sa'diyah, ibu, orang terhormat saudara kami Muhammad daripada suku Quraisy itu sedang dibunuh orang. Uriak-uriak anaknya menangis-nangis boleh ke rumah. Halimah pun bergegas mendatangi. Dibunuh orang, jamaah itu dibelah dadanya, disaksikan oleh saudara-saudara sesusu ini. Padahal yang melakukan itu malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dibedah dadaku ya Nabi. Berapa umur Nabi saat itu? 4 tahun menjelang 5 tahun. Bisa kalau kakak anak tuh berkisah sudah 5 tahun ngene mencorocok pandir. Allah baca sembahyang. Saya balakang kiblat. Anak kita nang perhatian 5 tahun itu bisa banget berkisah. Jadi ujar Nabi, aku menyaksikan malaikat itu membaringkan diriku lalu membedah dadaku, mengambil hatiku dan membelahnya, mengeluarkan ada segumpal daripada darah yang hitam, tempat bersembunyinya syaitan. Jadi Nabi itu kada pernah diganggu syaitan buah. Kita pangguring melandau. Bila orang tuh guring jangan Nabi melandau, setan bak kami. Dijadikannya WC, dia telinga kanan, telinga kiri. Dulanya WC buah, kada mendengar orang azan. Kalau Nabi kada mau kayak itu. Dikeluarkan tempat bertenggernya syaitan berupa gumpalan hitam yang ada di hatiku. Kemudian hatiku dicuci oleh malaikat. Setelah itu malaikat yang satu berkata, kita timbang isi hati anak ini. Timbang weh. Apa isi hati Nabi? Iman, Islam, akhlakul karimah, mahabbahnya kepada Allah, cintanya kepada umatnya. Ditimbang. Dengan 10 hati umat terdahulu, tetap berat kapasitas hatiku ya Nabi. Timbang lagi jar malaikat. Dengan 100 hati umat terdahulu, nang alim-alim, nang wali-wali, timbang tetap berat hati Nabi. Timbang jar malaikat nang 1 dengan 1000 hati umat nang alim, nang wali, nang nabi terdahulu, timbang tetap berat kapasitas hati Nabi. Ujar malaikat Jibril, biarkan kau usah ditimbang. Biar seluruh makhluk dari awal diciptakan sampai hari kiamat ditimbang dengan umat dan iman Islam yang ada di hati dia ini akan mengalahkan daripada iman, ketakwaan, kesolehan, kebaikan akhlak, kecintaannya kepada Allah. Tidak akan ada yang mengalahkannya.
Subhanallah. Aku Nabi dilahirkan dalam keadaan sajidan, basujud. Adalah buka anak lahir langsung sujud. Syakiran, mengucap syukur. Hamidan, mengucap alhamdulillah. Amun ada kak anak anyar lahir mengucap alhamdulillahirabbil alamin, datangan wartawan. Main di TikTok. Di YouTube, di mana-mana ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir matanya dalam keadaan bercelak dan sudah terpotong tali pusatnya. Nabi kita lahir dalam keadaan sudah bersunat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik seelok-elok wajah. Saat itu kata istri tercinta Rasulullah, siapa dia, Bu? Namanya Khadijah bintu Khuwailid. Karena Khadijah bintu Khuwailid ini hampir seumur dengan bunda Nabi kita. Siapa nama mama Nabi, Bu? Aminah bintu Wahab. Aminah berusia 16 tahun. Sayyidah Khadijah berusia 15 tahun. Jadi bakawan banar nomor 2 nih. Aku jar Sayyidah Khadijah menyaksikan kelahiran bayi kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebaik-baik rupa dan keelokan yang tiada taranya, dengan cahaya yang memancar di seluruh tubuhnya. Sehingga aku berkata, ya Allah, seandainya aku hidup seumur dengan dia, ya Allah, seandainya dia ini seusia dengan aku tidak ingin dipisahkan dengannya. Soalnya kabul doa Sayyidah Khadijah. Berapa perbedaan umur Nabi lawan istri tercinta Sirin, Bu? 15. Jadi mun ibu-ibu tuh umur 40 tahun laki pian salawe tuh sesuai lan Sayyidah Khadijah. Nah kanang ka itu di sini angkat tangan. Pada tada ngarpang lagi. Amun nang habar-habar di YouTube tuh jangan di AC. Pada menyaksikan kita. Ibu-ibu yang ulun muliakan, seandainya aku seusia dengan dia, aku tidak ingin dipisahkan dengannya, ujar Sayyidah Khadijah. Sakanya kabul doa sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujar Sayyidina Ali karamallahu wajah bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali, Bu? Lawan Nabi minantu basapupu. Sayyidina Ali basapupu sekali lawan Rasulullah. Ayah Nabi Abdullah, kakak ayah Nabi Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Sayyidina Ali akhirnya menjadi menantu kesayangan Rasulullah. Ujar Sayyidina Ali, aku belum pernah menyaksikan manusia yang paling elok wajahnya, yang paling sempurna akhlak budi pekertinya dari dahulu sampai hari ini, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang menyaksikan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti terkesima dan takjub. Dan kita dapat mimpi ketemu Rasulullah berantakan. Karena syaitan kadang kabur menyerupai wajah Nabi. Siapapun ujar Sayyidina Ali yang berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti terkesima dan takjub karena eloknya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiada taranya. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat betapa eloknya wajah Nabi Yusuf, betapa gantengnya Nabi Allah Yusuf nang membikin julak leha tergila-gila. Julak Juleha. Itu belum separuh daripada keelokan wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita itu tersenyum, terpajam mata sahabat. Kenapa? Keluar cahaya yang mengkilau dari sela-sela gigi beliau yang putih kemerlapan. Subhanallah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sungguh kata Abu Hurairah, sahabat Nabi nih, pelayan Nabi nih,
Tidak pernah aku menyaksikan manusia seelok seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun pian nih pernah dapat Nabi kada katuju lagi menonton film Korea. Kada katuju lagi melihatin yang lain. Betul apa betul? Kada ada manusia seelok seindah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu fisiknya, badannya Nabi kita itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Sedang ideal ya kanakan wahini. Badannya Rasulullah itu tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk. Hebat benar Rasulullah ini. Dan lehernya jenjang. Matanya, bola matanya kehitam-hitaman. Di sisi matanya berhias bulu mata yang sangat lentik. Kayak pola sayunya wajah Nabi kita tuh, Bu. Indah dan elok tiada taranya. Kening sidin nang kayak bulan sabit. Bentuk mulut sidin bagaikan huruf nun. Nang kayak tersenyum. Kita nih kada takurihnya tuh kayak merangut juga. Betul apa betul, Bu? Nabi kita seperti tersenyum. Subhanallah. Rambut Rasulullah bisa rambut juga. Kada kerebo, kada terlalu keriting, kada juga lurus, berombak yang sangat indah. Dan dada beliau lebar bidang. Tulang-tulang persendiannya luar biasa, seimbang. Apabila Rasulullah itu berjalan cepat, kadang-kadang kau mendatangi sidin. Diadakan ujar Sayyidina Ali perlombaan pacu kuda. Bahari kada ada pang mobil buah. Kada ada lomba karung kada ada juga. Diadakan lomba pacu kuda, Nabi kita juaranya. Hebat segalanya. Apabila dalam peperangan ujar Sayyidina Ali, Rasulullah berada di depan. Kami apabila diserang musuh bersembunyi-sembunyi di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan Badar, Nabi kita mengambil segenggam tanah, dilemparkan ke wajah musuh. Semuaan musuh kalimpanan. Ada kau lagi melawan. Segenggam pasir aja, saking kerasnya lemparan itu. Ketika Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, rumah beliau dipagari oleh orang-orang yang sudah ditugaskan untuk membunuh beliau. Beliau keluar lalu membaca, wa ja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim saddam baghsyana umpam beliau bisa dilempar segenggam tanah, semuaan guring. Udah melihat lo Nabi. Subhanallah, iblis seumuran gak pernah guring, malam itu tak guring mengakar karuh. Ada melihat loh Nabi. Sungguh kata Sayyidina Ali, di antara dua bahu Sayyidina di belakang sini bertulis, nampak tanda kerasulan, bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah wa la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tanda khatamun nabiyyin. Jadi ujar sebagian ulama mengatakan apabila kita berwudu setelah sholat subuh tuh ada tulisan, kalau jual orang cari di pasar, khatamun nubuwah nih, la ilaha illallah wa la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjau sita fa innaka mansur. Dan cak dijual orang nah bentuk segitiga. Bila kita habis sholat tahajud, kehendak sholat subuh, kabu wudu, pandang kita selamat dari mara bahaya sampai tiba di waktu sore. Bila tulisan khatamun nubuwah tadi kita habis hendak sholat isya, kita tuntung wudu, kita pandang selamat kita dari mara bahaya sampai tiba di waktu subuh. Subhanallah. Ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar uswatun hasanah. Qari'ah tadi bagus suara emasnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
Sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Datangan sahabat nih kepada Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Ujar Sayyidah Aisyah istri beliau, karena khuluqul Quran. Akhlak Nabi Muhammad tuh Al-Quran sebijian tuh akhlak Nabi. Jadi akhlak Nabi. Nabi ini kada berucap we, kada bepander illa wahyu yuha, kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kata Sayyidina Ali, Nabi Muhammad SAW itu sangat pemurah. Pernah suatu hari para sahabat yang diutus menjadi gubernur di negeri seberang datang membawa emas beberapa karung. Gubernur di negeri yang sugih, jadi di Syam sana, bawa emas berkarung-karung. Adakah Nabi mengambil? Kan ada mengambil sidin. Lalu dituyuk sidin di hadapan masjid, siapa hendak? Ayo ambil sini. Nah, satakar sekilo seorang emas, macam ada wae nu patayo batanai. Ambil suka-suka, ambil suka-suka sudah. Nah, banyak sekian dapat. Sisanya Nabi kabul bawa bulikah ke rumah kada? Datang Abbas paman Nabi, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Adakah ulun, adakah bagian ulun? Angkat ya Nabi semuaan. Jadi Abbas tuh orangnya besar badannya, boy. Kuat orangnya, kada sanggup membawa emas tali sorangan. Angkatakan tuh saja ke belakang ulun kalau mangkat, saking banyaknya emas itu. Subhanallah. Nabi kita pemurah tiada taranya, dan Nabi kita sangat ramah, penyantun dan tidak pemarah. Pian pangbo kada penyarikan juga kalau bola. Mana pemurah, mana kada pemarah. Oja abahnya aku asa di surga, mun mamaikamnya ada di rumah. Amin ya rabbal. Ini kada laki kada betah datang ke rumah, enggak dimamai, besabdu dimamai. Kita kada pula wanita solehah berataan. Rasulullah itu sangat ramah, sangat pemaaf, sangat santun. Aku jar Sayyidina Anas bin Malik berdiam di rumah Rasulullah 10 tahun. Berhadam di rumah Rasulullah, aku tidak pernah Rasulullah itu kada pernah mendengar Rasulullah memarahi istrinya. Padahal abahnya pula Rasulullah kada pernah mamamai, kada pernah menyariki bini, kada pernah menyariki anak. Tidak pernah Nabi kita mengucapkan satu kalimat pun perkataan yang kasar, ujar Anas bin Malik. Makanya Nabi baiti jannati, rumah tanggaku bagaikan surgaku di alam dunia. Rasulullah kada pernah marah-marah. Aku jar Anas bila disuruh mengerjakan sesuatu lambat menggawi. Ada nang di rumah tuh banyak, di rumah Nabi itu orangnya. Anas kada menggawi-gawi juga. Ujar Nabi biarkan dia. Kada pernah Nabi, kenapa kamu kada menggawi? Kada pernah. Kenapa kamu gak itu? Dan kita kau nuruti juga pula. Dan rumah tangga tambah sakinah mawaddah warahmah. Rasulullah SAW itu manusia yang paling cerdas. Tidak ada manusia secerdas Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau katakan pasti terjadi. Belum lagi terjadi, sudah tahu sih dengan ilmu Allah, dengan mukjizat. Dan Rasulullah itu manusia yang paling siddiq, paling benar. Nabi kita kada pernah tadusta, apalagi badusta. Dan Nabi kita itu manusia yang paling amanah. Apa aja titipan orang. Bahar itu gue di Makkah tuh kada ada bank nang kayak ini penitipan pegadaian kada ada juga. Jadi bila orang tuh hendak berlayar menuju negeri seberang, pasti menitip uangnya, emasnya, peraknya, duitnya di rumah Nabi Muhammad SAW. Semua tidak kurang, walau sehelai benang pun nang dititip.
Lalu orang resmi memberikan gelar Al-Amin, manusia yang paling dipercaya. Itulah Al-Amin, Sayyiduna Al-Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ujar Allah, sungguh engkau wahai Nabi Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Tuhan yang memuji Rasulullah, bukan manusia biasa, tapi Allah memuji Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ya Nabi ke permukaan bumi untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Nang tadinya kada mengenal Allah, kada mengenal Rasulullah, kada tahu di rukun iman nang 6 tuh kada tahu. Nabi datang menyampaikan biar manusia beradab dengan Allah. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hukum-hukum syariat agama Islam berupa hukum fikih, sehingga tahu kita beradab lawan mama abah kayak apa, beradab lawan pegurun kayak apa, biar jadi istri soleha beradab kepada suami bagaimana menunaikan kewajiban kepada anak. Betul apa betul, Bu? Semua itu berkat ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita terhindar daripada riya. Kada ada minta dipuji beramal semata-mata lillahi ta'ala. Kada sombong, kada takabur, kada ujub, kada ananiah, kada egois. Semuanya itu berkat ajaran Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ujar Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu kecuali diriku ya Nabi, diri Nabi. Lebih engkau cintai, melebihi mencintai ayah bundamu, melebihi mencintai anak-anakmu, melebihi mencintai manusia sedunia. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ma yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuna ila hubbi. Ya Allah, berikan kepada kami semua cinta sejati kepadamu, cinta sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai seluruh amalan yang mendatangkan cintamu kepada kami. Amin ya rabbal. Suatu hari Nabi kita berpesan, 5 macam amalan bila diamalkan tadkhulu jannata rabbakum, kalian akan masuk surga dengan selamat. Padahal kan gak boh, mbak ini belum bulik. Kasihan pian, ulun belum basar, pian belum jua. 5 nang dibawa bulik nih ke rumah nih pesan Nabi. Bila 5 macam ini kita amalkan, tadkhulu jannata rabbakum, kalian akan masuk surga Tuhanmu dengan selamat. Takumpul lawan Rasulullah. Amin ya rabbal. Padahal kan gak boh? Padahal kan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia jangan berataan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ati'u rabbakum, taatlah engkau kepada Allah Tuhan semesta alam. Bagaimana mentaati Allah? Mentaati syariat yang dibawa, hukum-hukum agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum agama ada nang wajib. Sembahyang 5 waktu wajib, hukumnya fardhu ain. Bila digawi pahala, bila ditinggalkan siksa berupa neraka. Ada hukum Allah berupa sunnah aja, puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa hari putih, puasa apa lagi, macam-macamnya puasa. Nang sunat itu sunat, bila digawi berpahala, bila kada digawi kada berdosa. Ada nang haram, makan babi haram, minum keras haram, bila digawi berdosa, ancamannya azab neraka. Nah itu ati'u rabbakum ya Nabi, taatlah engkau kepada ketentuan hukum-hukum agama yang diberikan oleh Allah kepada kalian, dan ditolong oleh Allah untuk berbuat taat. Wahai Mu'adz bin Jabal ya Nabi, kami minta tolong lan Allah supaya bisa berbuat taat. Iring ulun, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika
wa husni ibadati. Amin ya rabbal. Ya Allah tolongi ulun nih supaya mendirikan salat yang 5 waktu, berbuat taat kepadamu, jadikan amal ibadahku sebaik-baik amal yang diterima. Minta tolong lawan Allah, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Kadada kemampuan buat taat betul, kadada kesanggupan menjauhi maksiat kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah. Miknya dipendam. Ini suaranya serak pada sudah baik. Ati'u rabbakum, taatlah jarabi kepada Tuhanmu. Qul in kuntum tuhibbunallah, ujar Allah, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh umatmu, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah seruan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa nang lewat diampuni. Mau ka dosa nang lalu diampuni? Allah cinta mau benar nih tujuan yang dicari. Taati apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wasallu khamsakum, dirikanlah salat yang 5 waktu. Jangan lalai. Ada nyanyian kasidah, subuh kesiangan, johor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, teng. Nah kan jangan kayak itu kita bulan. Suatu hari Nabi datang malaikat Jibril kepadaku. Ya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berpesan kepadamu, siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu tidak diterima puasanya, zakatnya, umrahnya, hajinya. Dia 10 kali naik haji, amun kada sembahyang kada diterima, kada gampang. Sallu khamsakum, dirikan solat yang 5 waktu. Belajaran buah ini pian ada langgan Nurul Iman kiau tuan guru nang etikatnya sesuai etikat Ahlussunnah wal Jamaah, silsilah ilmu dan amalnya sampai kepada Nabi Muhammad. Belajaran di sini kada kawa sebulan sekali, seminggu sekali. Kenapa jadi paling boh? Karena kita ini kada tahu umur kada berbawa. Khawatir kita rukun sembahyang belum bujur, rukun wudu kada ingat, rukun mandi wajib apalagi mati. Nauzubillah min. Siapa aja Nabi yang sholatnya kada sempurna mati, dia mati bukan berada dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran nang dilajarkan tuh 3 macam je buah nang wajib nih. Pertama belajar tauhid sifat 20 sampai mantap supaya jangan menyekutukan Allah, jangan syirik matinya. Yang kedua belajar rukun marukun sembahyang tadi, nang wajib-wajib ini, nang halal digawe, nang haram dijauhi. Kemudian yang ketiga belajar akhlak. Akhlak lawan Allah kayak apa? Akhlak lawan Rasulullah bagaimana? Akhlak lawan abah mama kayak apa? Akhlak lawan laki kayak apa? Akhlak lawan anak kayak apa? Akhlak lawan manusia sekitarnya bagaimana? Itu diatur. Mun nya kada belajar akhlak kada tahu kena kita. Tuh akhlak zahir, akhlak batin kayak apa? Belajar akhlak batin, jangan sombong, jangan takabur, jangan ria, jangan penyangkalan. Sedikit-sedikit sangkal. Asa kedondong jadi sini aja. Nangan pandir sini aja. Tapi di sini kan ada orangnya. Asa tatalan kedondongnya. Hingga sangkal. Lawan ipar sangkal, lawan mintuha mangkal. Nauzubillah amin. Kada belajar ilmu akhlak. Nah, belajar ilmu akhlak walau tadi seminggu sekali. Jadi nang wajib pelajari tadi tauhid, fikih, lawan kebersihan hati akhlak tadi. Supaya diterima salat kita. Akurkah? Insyaallah, jadi insyaallah. Akur je aja seriat. Subhanallah. Wa addu zakata amwalikum. Nang sugih-sugih nih, menang susah nih jangan bejaket.
Makan gitu Senin Kamis. Gali lubang tutup lubang. Ini nang baduit nih, jangan gara bejakat. Pura-pura susah pada di bank sih banyakan duit orang. Bila duit pian nang ditabung di bank tuh buat cukup membeli emas 82 gram. Sudah wajib zakat. Setahun sudah pian menyimpan duit di bank. Kawan nukar emas 82 gram wajib zakat. Berapa duitnya misalnya? Berapa duitnya? Umpama nih 100 juta. Cukuplah nukar 82 atau jual kalau lagi harga wah ini 1 juta boleh segram lah. 1.800. Nah 1.800.000 bisanya nukar emas ibu nih. Umpama 2 juta aja dulu lah. Apalagi nang emas murni itu boleh 1.800.000 kamu. Nah bila ada duit di bank cukup nukar emas 82 gram wajib dijakati. Apabila kada dijakati kena duit itu dirupakan dengan lempengan terbikin daripada bara api neraka jahanam yang disetrikakan di dahi, di wajahnya, di punggungnya. Nauzubillah ya men. Ulun biasa sering mendengar orang mengkada salat padahal mengkada zakatnya hukumnya wajib. Lagi banyak berduit sampai ke tua dibayari perang bahari zakatnya kada terbayar tuh boy. Sahajak mengkada zakatku yang telah lalu pian kau aja menghitung bila 1 juta tuh pasti selawi ribu dah zakatnya. Nah hitung aja sudah berapa duit yang disimpan bila cukup hitungannya setahun. Kemudian ujar Nabi disebutkan lagi amalan masuk surga takumpulan Rasulullah wasumu syahrakum. Kerjakanlah, sempurnakanlah puasa di bulan Ramadan. Akan datang di hari kiamat orang yang tidak puasa Ramadan menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, ulun sepanjang hidup di bulan Ramadan kada pernah puasa. Dalam hadisnya buat beri ulun syafaat jaminan masuk surga. Ya Allah, ya Nabi ini ada umat ulun yang kada sing puasaan bulan Ramadan lainnya minta masuk surga. Oh jar Allah, siapa yang tidak puasa Ramadan dia musuh bulan Ramadan, dia haram masuk surga. Ada kawan Nabi beri syafaat. Bu kada kawan. Urang nang kada puasa Ramadan undur kada. Apa itu ini kada? Ada sing puasaan anu sampai ketua sampai mati. Orang itu menjadi musuhnya bulan Ramadan, kada boleh masuk surga. Nauzubillah min. Kemudian ujar Nabi wa'ati'u amrikum, taati orang-orang nang alim ulama, orang nang soleh-soleh menyuruh ini nyuruh baik-baik turuti. Jasirin jangan digawin nang haram-haram nih jauhi. Mudahan kita jadi orang nang taat. Siapakah menyuruh kita berbuat taat jangan sarik. Nih kada ujar laki umanya bangun subuh-subuh aja tunggalakan kan masuk surga aja. Tapi di sini kada ada orang yang kayak itu. Nang kayak nyaman masuk neraka. Tunggalakan kan masuk surga situ aja. Aku kena aja mun anak gana aja. Sudah anu kena berumah baik, anyar ku sembahyang. Nang bare keur sembahyang ku kada kena nang puasa. Ku kada kena sakanya belum kenal anak mati orangnya. Ada kali sini nang kayak itu udah jauh di planet sana. Nah kayak berkompromi lawan malakul maut bahwasanya sidin Tuhannya mati. Padahal kadada nang tahunnya. Adalah orang basaruan, esok aku matilah datangan ke rumahku. Mana ada kayak itu? Karena mati itu mendadak. Dan itu rahasia Allah supaya kita bersegera bertobat. Tidak dimatikan ya Nabi ahli maksiat kecuali waktunya sakaratil maut melihat neraka jahanam sebagai tempat tinggalnya. Nauzubillah min. Tidak dimatikan orang yang sudah bertobat dan beramal soleh kecuali melihat surga sebagai tempat tinggalnya. Amin ya Rabbal. Andak lapian melihat surga sebagai tempat tinggal. Andak benar. Malaikat Jibril datang kepadaku ya Nabi menghabarkan berita daripada Tuhanku. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggalkan salat yang 5 waktu, dia akan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah. Siapa yang meninggalkan salat yang 5 waktu, dia bukan umatmu. Umat siapa? Nabi kada mengakui umat.
Siapa yang meninggalkan sholat apabila dia memakai baju? Tahu baju? Beratan berbaju. Siapa ada baju? Baju berteriak. Sungguh ujar baju, aku tidak ridho engkau pakai. Andai Tuhan tidak menundukkan aku akan berlari meninggalkan dirimu. Aku takut atas kutukan Tuhan atas dirimu. Baju kada rela dipakai. Bila orang nak meninggalkan sholat nang 5 waktu nih, hendak minum, hendak makan, berteriak makanan, hai musuh Allah. Minum pulang, nak minum banyu dingin, hai musuh Allah, engkau minum, engkau makan rezeki Allah, tapi engkau tidak menunaikan keparduan sholat yang 5 waktu kepadanya. Aku tidak suka engkau minum, aku tidak suka ujar makanan engkau makan. Marasnya makanan kadang ketujuh dimakan. Bila bajajak batis di tanah, ngeresing jajakan buah jebakan daraan, tatap aja juan daraan anaknya di tanah. Bila turun ke tanah berteriak, tunggu aja nya siksaku kena. Ikan pasti masuk ke dalam perutku. Engkau enak-enak menari-nari di atas perutku, engkau akan mendapati azab Allah. Aku akan menghimpit jasadmu dengan himpitan yang keras, karena engkau meninggalkan keperduan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada gampang buat. Apabila orang meninggalkan sholat nang 5 waktu nih, meninggalkan rumahnya. Uja si rumah, mudahan orang nang ini jangan bulik lagi ke rumah. Dia doakan berbahaya. Mudahan dia jangan bulik lagi ke rumah. Aku tidak redha dimasuki orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Nauzubillahimin. Dan diri kita, anak cucu kita nih, menunaikan sholat yang 5 waktu dengan baik dan benar. Mau belajar pelajaran supaya sempurna, supaya terkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, ya ayuhan nas, wahai manusia, ati'u rabbakum, taati perintah Allah, jauhi yang dilarangnya. Yang kedua, shollu khamsakum, tunaikan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, wasumu syahrakum, salat puasa di bulan Ramadan. Kemudian apalagi wa'addu zakat amwalikum, bajakat bujur-bujur. Apalagi wa'ati'u za amrikum, turuti nang uja orang nang alim-alim tadi. Ngini nang digawe-gawe, ini jangan digawe jauhi karena kita juga nang rugi. Nurut kita, siapapun sepanjang perintahnya menyuruh kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajah Nabi tadkhulu jannata rabbakum, kalian pasti masuk surga dengan selamat insya Allah. Terakhir ulun nak meninggali doa mau kapian. Ulun sengaja memotokopiakan lon pian 400 lembar doanya nah. Nyaman pian kaum bawa bulik. Suatu hari Nabi kita buat dudukan dan para sahabat. Kisah nih, di salawat yang dilajari Nabi langsung. Karena seabdal salawat itu yang keluar di lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, barang siapa di hari Jumat, hari ini ada apa, Bu? Sabtu, Jumat lalu sudah semalam dan panjang umur. Ketemu Jumat berikutnya. Membaca sholawat ini 80 kali. Diampuni dosanya. Tapi dosa kecil pang mundur kalau ibu bapak kadang kok diampuni. Atau merampok mencuri kadang kok diampuni. Ini dosa-dosa kecil yang kita gawi diampuni selama 80 tahun. Mau mengamalkan? Jadi bila Jumat 80, kadar Jumat 80 juga mengkada nang lalu-lalu. Akor kah? Nah, siapa baca soal pendek aja salawat ini jangan Nabi diampuni dosanya 80 tahun. Jadi ujar para sahabat, bagaimana caranya salawat nang supaya diampuni 80 tahun? Nabi kita membacakan, iringi ulun, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa nabikal ummi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabika an-nabiyil ummi. Anda aja apalah pian? Enggak ada hafal dibagi ya dulu nah. Apabila dibaca nang ini nih 500 kali sehari semalaman, lam yaftaqir abadan, orang itu selamanya tidak ditimpa kesusahan.
kada ditimpa kepakiran bilanya bisa utang lakas utangnya tak bayar. Ada kana bisa utang banyak. Tapi tetap ya berusaha mun penyalawat aja kada berusaha luput pula. Siapa yang mengamalkan salawat ini 500 kali sehari, sembahyangnya nggak ditinggal. Kalau mengetik tasbih ada sin sembahyang luput ngarannya. Ini amalannya 80 kali. 80 kali di hari Jumat. Di hari biasa bila pian mengamalkan 500 kali lam yaktaqir abadan kada ditimpa kepakiran. Di dunia sugih, di kubur sugih, di akhirat sugih akur kah? Dan saing mengamalkan Bu Haji sering. Nah. Ini langsung dari Rasulullah. Bila diamalkan ini malam Jumat, diawali sholat sunat 2 rakaat. Iring ulun usolli sunnatal mutlaki rakataini lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunat mutlak 2 rakaat lillahi ta'ala. Baca Fatihah sekali, alhamdulillah rabbil alamin, salat tuntung, ayat kursi apalagi lo Allahullah sampai wali a'udzu wal alil azim sekali. Qul huwallah 15 kali dibuleke sampai tuntung, jangan qul huwallah ngopang 15 kali. Rakaat kedua kayak itu pulang Fatihah sekali, ayat kursi sekali, qul huwallah 15 kali. Tidak sampai Jumat berikutnya akan bermimpi ketemu Rasulullah. Siapa yang bermimpi ketemu Rasulullah, fa inna la yadkhulun nar, selama-lamanya orang tuh ahli surga. Ada masuk neraka. Kada masuk neraka. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Siapa yang bermimpi pada aku Nabi, dia akan berjumpa aku di waktu jaga. Ini amalannya nah. Cukuplah nang di luar sana. Cukup, alhamdulillah. Subhanallah. Dan barataan pamamalkan nih. Apa tadi Bu amalan sugih Bu? Sembahyang, puasa, zakat, haji, salawat yang ini 500 kali. Ada ditimpa kepakiran di dunia, dicukupakan rezekinya. Hendak naik haji suruh makan satornya cukup, amin. Hendak umrah cukup, hendak nukar mobil cukup. Amalkan dan tanpa mengamalkan 500 kali. Berarti sehari semalaman. Bila malam Jumat tadi sholat sunat saja kok sholat sunat 2 rakaat mutlak 2 rakaat dilihat Allah baca Fatihah sekali, ayat kursi sekali, qul huwallahnya 15 kali. Rakaat kedua Fatihah pulang sekali, ayat kursi sekali, qul huwallahnya 15 kali. Baca ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyikal ummi. Berapa banyaknya? 1000 kali. Kada dimatiakan kita kecuali bermimpi dan bertemu Rasulullah di waktu jaga. Tadi usalinya Bu Haji Serilah, iring sekali lagi usolli sunnatal mutlaki rakataini lillahi ta'ala. Bahasa Banjar boleh aja, ya Allah saja aku salat sunat 2 rakaat, salat sunat mutlak, hanya melulu salat sunat 2 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca Fatihah, baca ayat kursi sekali, qul huwallah 15 kali, handap benar. Rakaat kedua Fatihah lagi sekali, qul huwallah 15 kali. Kemudian setelah salam baca ini 1000 kali. Ini hadis mendengar langsung dari Rasulullah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ini bukan perkataan ulama, ini hadis yang dirawikan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anha. Dan diterima barataannya. Dapat mimpi ketemu Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadah. Siapa yang bertemu aku di dalam mimpi, orang itu akan bertemu aku di waktu jaga. Fa innahu la yadkhulun nar, orang itu selama-lamanya masuk surga, tidak akan disentuh neraka. Amin ya rabbal. Ini aja dahulu Nabi SAW sampaikan, mudah-mudahan besar manfaatnya. Sekali lagi diucapkan terima kasih, ampun maaf berat. Sekali lagi jaga berataan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Mana catatannya ikuti, kita salah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyikal ummi. Sudah. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyikan nabiyil ummi
wan nabika an-nabiyil ummi. Boleh kata wan nabika an-nabi apa wan nabikan nabiyil ummi. Mun dihadapak mun disambung bisa juga dipendek Allahumma sholli ala Muhammad abdika wan nabika an-nabiyil ummi. Boleh. Gitu. Saja sudah ganal ban merasakan nang tuha ge mau bacakan pakai kacamata. Insyaallah kabul berataan aja. Allah tirkan niat bisirin Nabi walid Nabi bisiri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalul dzikri falaman la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatin hadhihi wa ghayra thawaban jazila wa ajran minka 'azima wa anta taqabbala minna bi fadlika wa ihsanika qabulan hasanan jamilan jalila wa nas'aluka Allahumma an taj'alha minna hadiyatan tuwassiluha ila hadrati sayyidina wa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ziyadatan bi syarafi wa karami thumma thawaban min sawabi dzalika ma'a mazidi kibrika wa sanika ila arwahi amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan para guru-guru kita yang sudah mendahului kita, para orang tua kita, abah mama kita yang sudah mendahului kita, dan orang-orang yang telah berjasa membesarkan kita, paman bibi karib kerabat kakek nenek kita, dan para arwah suami yang sudah ada mendahului di antara kita, untuk arwah anak-anak yang sudah ada mendahului di antara kita, untuk arwah saudara-saudari kita yang sudah mendahului kita, para jamaah karib kerabat kita, orang-orang tercinta kita. Ya Allah, kumpulkan mereka bersama Rasulullah, kumpulkan mereka bersama Rasulullah, kumpulkan mereka bersama Rasulullah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wakrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna wa iyyahumul jannatal firdaus bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Kita tutup dengan kafarah majlis. Sebelum berangkat kita sudah diampuni dosa berataan. Subhanakallahumma
Berataan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.